Halo, selamat pagi Halo Ibu teman-teman. Rika. Halo Ibu. Halo, selamat pagi. Hari ini tidak ada kelas ya kalian? Tidak ada yang masuk sekolah ya? Tidak. Ganti hari Jumat semua. Jadi Ibu. hanya hari Jumat saja. Jadi Senin, Rabu, Senin, Jumat tidak ada lagi. Tidak ada. Jadi kelas 8 hanya hari Jumat saja. Iya. Pantes Ibu Rika tadi cari-cari kalian kok nggak ada. Kirain pindah kelas atau bagaimana. Berarti yang hari Senin hanya kelas 9 saja gitu ya. Halo, pagi William. Iya, teman-teman. Lalu yang kelas 8 ini hanya hari Jumat. Yang Jumat ini siapa saja? Apakah sama seperti kemarin, perempuan semua atau laki-laki semua atau bagaimana, teman-teman? Semua jadi hari Jumat. Laki-laki sama perempuan dicampur. Berarti hari Jumat banyak kita ya? Apa hanya bergiliran? Atau bagaimana hari Jumat? Supaya Ibu Rika bisa tahu. Hari Jumat siapa yang ikut hari Jumat? Yang Senin sama Jumat digabung semua jadi satu. Oh, jadi banyak ya hari Senin ya. Hari Jumat ya. Oke, baik. Jadi yang hari Senin dengan Jumat itu dijadiin satu ya. Oke. Jadi hari Senin ini hanya kelas 9 gitu ya. Oke, karena Ibu tadi nyari-nyari loh, kok sepi? Apa Ibu Rika yang salah jadwal ya kan? Jadwal kita tetap sama kan ya. Baik teman-teman, terima kasih atas informasinya. Sudah ada 26 siswa, kita ada berapa orang? Ya. Kita ada berarti Ibu hari Senin tidak usah datang ke sekolah ya. Oke, kita ada 32 orang. Baik, teman-teman. Mari kita awali di pagi hari ini dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita pelajari dapat bermanfaat tidak hanya untuk diri kita sendiri, tetapi juga untuk orang lain di sekitar kita. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu absen dulu, yang Ibu Rika panggil tolong jawab hadir ya teman-teman. Sebentar ya. Takut ada informasi penting. Oke. Rafael, Dom. Iya. Tiger. Oh. Ada Tiger? Jaden. Hadir. Ben lemes Jaden baru bangun ya. William. Hadir. Ashley. Hadir. Renan. Hadir. Nathan. Hadir. Kelly. Hadir. Stanley. Hadir. Frederick. Frederick tidak ada ya. Frederick.
Matthew, Hadir. Tom, Ben, Hadir. Darren, Darren hari ini nggak masuk. Dia udah izin ke guru. oh Darren kenapa? Sakit atau bagaimana? Nggak tahu. Oke, tidak tahu kabar, tidak tahu ya. Pokoknya sudah izin lalu wali kelas ya. Baik. Lalu Owen, Hadir. Luis, Hadir. Godeliva, Jolen, Hadir. Jen, Carol, Hadir. Natasha, Hadir. Annabel, Hadir. Fairy, Hadir. Hailey, Hadir. Karen, Hadir. Vera, Hadir. Michelle, Hadir. Nashel, Hadir. Yuri, Hadir. Steffi, Hadir. Amy. Oke, hari ini tidak ada Frederick. Pancang, tahu? Apakah kamu tahu kemana Frederick? Tidak tahu. Tidak tahu ya. Hanya Darren saja yang izin ya. Frederick tidak ada kabar ya. Baik teman-teman. Silakan kameranya dibuka dulu supaya Renan bisa foto. Oke, hari ini yang tidak hadir ada 2 orang. Frederick tidak ada keterangan. Darren izin. Sudah difoto. Oke, terima kasih. Ya, kita masuk sekarang pada masuk kepada materi yaitu teks ya. Kita buka bukunya, teks puisi. Ya, buku kalian di halaman 59. Ya. Puisi. Deklamasi merupakan salah satu penyajian puisi. Larik demi larik diungkapkan penyair untuk menyampaikan maksud puisinya. Permainan kata, lagu suara, itu menimbulkan suasana berbeda dalam sebuah deklamasi puisi. Banyak cara mendeklamasikan puisi. Ada beberapa penyair yang berapi-api ya dalam membacakan puisi. Ada beberapa penyair yang tenang dalam menyampaikan maksud puisi. Bahkan ada beberapa penyair yang melakukan gerakan-gerakan maknawi dalam menyampaikan pesan puisi. Nah, di dalam buku kalian di halaman 59 itu ada contoh ya deklamasi puisi yang menarik. Ya, teman-teman, kalian akan dapat tugas dari Ibu Rika. Silakan membuat musikalisasi puisi secara berkelompok. Ingat, berkelompok. Ya. Jadi nanti kalian kumpulkan dan untuk final exam nanti kalian membuat fenomena alam dalam teks eksplanasi. Ini tugas individual. Silakan kalian mulai mencari kelompok. Kita ada berapa orang ini tadi ya?
Nanti akan berikan kasih contoh ya, teman-teman kalian ya, musikalisasi puisinya seperti apa. Sebentar, kalian ada 32, 5 saja ya, 5 satu kelompok 5 orang ya, berarti kita ada 6 kelompok ya, ada 2 kelompok yang terdiri dari 6 orang ya teman-teman ya. Silakan kalian buat, lalu kalian kirim tugas kalian Google Classroom. Jadi tugas berkelompok ya. Nanti yang paling bagus akan Ibu share ke Zoom kita hari ini. Seperti apa sih musikalisasikan puisi itu? Ya, jadi musikalisasikan puisi itu adalah kalian puisi itu kalian ada instrumen lagunya, ada instrumennya. Ya, dan itu sangat menarik sekali. Ya. Oke, kalian bisa lihat di sini. Ya, siapakah ini? Ada beberapa. Nah, ini juga yang terkenal. Ya. Mereka adalah sastrawan Indonesia yang telah menghasilkan banyak karya, khususnya puisi. Ya. Nah, apa itu puisi? Puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran dan perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Ya. Nah, unsur-unsur dalam puisi. Sebentar ya, teman-teman. Unsur-unsur dalam puisi itu ada beberapa ya, yang bisa kalian lihat di dalam buku ya. Karena alam menyediakan ide yang tidak terbatas, pemikiran, gagasan, dan pendapat manusia dapat diungkapkan setelah mencermati alam sekitar. Ide-ide yang didapat akan hilang jika tidak dituangkan. Oleh karena itu, ide harus dikembangkan menjadi sebuah karya. Nah, pada bab ini kamu akan belajar mengungkapkan ide, gagasan, dan pendapat dalam bentuk puisi. Nah, dalam membuat puisi, ide dituangkan dalam larik-larik dan bait yang bermakna. Sebelum menyusun dan menyajikan puisi, mari bersama-sama kita mempelajari unsur pembangun dan keterkaitan antar unsur pembangun puisi tersebut. Ya, seperti tadi sudah dijelaskan, puisi adalah karya sastra yang mengungkapkan pikiran dan perasaan penyair secara imajinatif. Nah, puisi dapat disusun dengan semua kekuatan bahasa yang berpusat pada struktur fisik dan batin. Bahasa puisi terikat irama, matra, rima, serta penyusunan larik dan bait. Nah, penyusunan bahasa puisi dipilih dan ditata penyair secara cermat. Nah, susunan bahasa tersebut juga mampu mempertajam kesadaran orang tentang pengalaman hidup. Puisi juga mampu membangkitkan tanggapan khusus lewat penataan bunyi, irama, dan makna khusus. Oleh sebab itu, unsur-unsur puisi ya ada apa saja? Yuk kita bahas bersama-sama di sini. Majas. Majas adalah bahasa kias yang dipergunakan untuk menciptakan kesan tertentu bagi penyimak atau pembaca.
Contoh, majas personifikasi. Tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Ini adalah contohnya, ya. Tapi ini apa? Rimanya rima bebas ya teman-teman ya. Lihat di sini ya. H, I, A, U. Ya, seperti itu. Majas paralelisme, di mana majas perulangan yang tersusun dalam baris yang berbeda. Contoh, kupacu kudaku menujumu. Dia paralel ya. Jadi bait yang syair yang pertama, lalu di syair kedua itu diikuti. Rimanya u di sini. Tapi bebas ya kalau rima ya, bisa juga kreativitas kalian. Irama atau musikalitas di sini. Ya, teman-teman. Aluran bunyi. Nah, ini dia nanti ya, kalian memusikalisasikan puisi. Deadline bayar. Di mana alunan bunyi teratur dan berulang-ulang pada puisi yang berfungsi untuk memberi jiwa pada kata-kata dalam puisi. Misalnya, puisi Hujan Bulan Juni dibawakan dengan irama yang lembut. Ya. Kata konotasi dan denotasi. Konotasi adalah kata yang bermakna tidak sebenarnya atau makna kias. Sedangkan denotasi itu adalah kata yang bermakna sebenarnya. Misalnya, kata hujan yang berarti hujan yang turun dari langit, denotasi. Perbuatan baik adalah konotasinya. Seperti ini ya, teman-teman. Lalu kata berlambang-lambang. Waduh, bagaimana ini yang kata yang berlambang? Lambang atau simbol adalah sesuatu yang seperti gambar, tanda, ataupun kata yang menyatakan maksud tertentu. Lambang sering digunakan penyair dalam puisi, misalnya puisi hujan. Maksudnya puisi Hujan Bulan Juni. Nah, ada kata berlambang di sini, hujan dan bunga. Ya, kalau hujan berarti kan lambangnya adalah turunnya air hujan ya teman-teman. Kalau bunga ya jelas itu adalah sebuah bunga yang ada di sekitar kita ya, dia adalah harum, wangi, itulah ciri khas bunga. Ya. Lalu ada pengimajinasian. Kata atau susunan kata yang dapat menimbulkan hayalan atau imajinasi. Nah, pengimajinasian ini dibagi menjadi 3, yaitu imajinasi auditif atau pendengaran, imajinasi visual atau penglihatan, dan imajinasi taktil, peraba. Contoh pengimajinasian. Visual. Senja samar. Senja samar itu maksudnya senja itu kan sore hari ya. Samar itu tidak begitu terlihat ya. Masa purna meningkat naik di bawah kursimu. Seperti itu. Jadi masa purnama itu kan bulan purnama ya. Meningkat naik, tiba-tiba tadinya biasa langsung melonjak. Seperti itu. Lalu yang kedua taktil. Sepoi, panas, payah terik, menghembus lemah, menyejukkan badan. Yang ketiga auditif. Ya, gelaku rayu. Seperti itu.
Ibu akan kasih lihat contohnya langsung seperti apa ya. Mungkin teman-teman udah ada yang tahu atau belum? Oke, sekarang kita masuk dulu kepada penyimpulan isi puisi dulu ya teman-teman. Baru nanti kita langsung lihat contohnya seperti apa. Penyimpulan isi puisi itu berkaitan dengan pemaknaan puisi. Dilihat dari segi unsur-unsurnya. Dengan mengenali unsur-unsurnya, maka kita dapat memahami isi puisi secara mendalam. Nah, contoh. Sebentar. Ini, sorry. Bagaimana sih menyimpulkan isi puisi? Nah, ini adalah isi puisi Tuhan. Dulu di kelas 3 pun sudah pernah ini belajar ya. SD pun sudah pernah ya. Tuhan, karya Bahrum Rangkuti. Hanyut aku Tuhanku dalam lautan kasih-Mu. Tuhan, bawalah aku meninggi ke langit ruhani. Bagaimana menyimpulkannya? Yuk kita perhatikan. Berarti ini adalah temanya Tuhan. Nah, apa kesimpulan dari puisi ini? Oke, Nasya ada yang tahu kesimpulan dari puisi ini apa, Nasya? Nathan? Matthew? Renan? Jaden? Apa simpulan dari isi puisi ini? Dia mau lebih dekat dengan Tuhan. Betul, dia ingin dekat dengan Tuhan, ya. Di sini ingin dekat dengan Tuhan itu ada tulisan rohaninya, rohani. Ya, bagus sekali. Seperti itu aja, nggak usah secara detail, ya. Intinya sudah paham di sini. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan, teman-teman? Baik, yuk kita masuk jenis-jenis puisi. Ada jenis puisi, ada puisi naratif, ya, di mana puisi yang mengungkapkan cerita atau penjelasan penyair, perwatakan, setting, maupun rangkaian peristiwa yang menerangkan suatu cerita secara jelas. Biasanya puisi naratif itu disebut juga puisi cerita. Lalu ada puisi balada, di mana puisi ini berisi kisah atau cerita mengenai orang-orang perkasa atau tokoh pujaannya. Misalnya, balada orang-orang tercinta dan blues untuk Perboni, ya, karya W.S. Rendra yang terkenal itu ya. Jante Arkidam, karya Aji Prosidi dan lain sebagainya. Lalu puisi cerita yang berisi luapan cinta kasih ya, yang ditulis dengan bahasa yang romantis. Misalnya, Aku Ingin, ya, karya Sapardi Djoko Damono. Cinta yang Agung, karya Khalil Gibran. Surat Cinta, maaf, karya Surat Cinta bagus Bu, Surat Cinta. ini tahu aja kamu. Kali Gibran juga bagus loh, Ibu kan suka banget kok gitu ya. Lihat kali apa ya, apalagi kalau Kali Gibran punya itu luar biasa, bagus sekali. Ya. Nah, Surat Cinta ini karya Gunawan Muhammad dan lain sebagainya. Ini puisi romansa ya. Lalu puisi lirik. Bagaimana dengan puisi lirik?
puisi yang berisi luapan ya teman-teman, luapan batin individual penyairnya dengan segala macam endapan pengalaman, sikap maupun suasana batin yang melingkupinya. Ya. Kita lanjut lagi. Elegi. Nah, ini aduh, Ibu kalau baca udah elegi itu udah sedih deh. Kenapa? Karena ini puisi yang mengungkapkan perasaan duka. Misalnya Derai Cemara karya Hairi Anwar ya. Lalu elegi Jakarta kayak Asrul Sani, Buah Rindu Amir Hamzah. Ini yang terkenal semua ya teman-teman ya. Terus peristiwa pagi tadi karya Sapardi Djoko Darmono dan lain sebagainya ya. Jadi ini semua sangat menarik ya teman-teman. Untuk dibaca bagi yang senang-senang, bagi yang suka sastra ya, yang suka baca puisi dan lain-lain. Kita lanjut. Lalu ada serenada, di mana saja percintaan yang dapat dinyanyikan. Jadi kata serenada ini berarti nyanyian yang tepat dinyanyikan pada waktu senja. Ya, biasanya W.S. Rendra ini menciptakan serenada dalam 4 kumpulan saja. Misalnya serenada hitam, serenada biru, serenada merah jambu dan lain sebagainya. Lalu ada ode, di mana puisi ini berisi pujaan terhadap seseorang, ya, sesuatu hal atau keadaan. Ya, lebih banyak tokoh yang dikagumi, misalnya teratai karya Sanusi Pane, ya. Terus ode buat proklamator karya Leon Augusta dan lain sebagainya. Lalu puisi deskriptif, di mana dalam jenis puisi ini penyair bertindak sebagai pemberi kesan terhadap keadaan atau peristiwa, benda atau suasana yang dipandang menarik perhatian. Ya. Satire, puisi yang mengungkapkan perasaan tidak puas penyair terhadap suatu keadaan secara tersirat. Misalnya, Aku Bertanya, karya W.S. Rendra. Tengadah ke Bintang-Bintang, karya Dr. Insinyur Jujun S. Surja Sumantri. Negeriku, karya Gus Mus, dan lain sebagainya. Kita lanjut lagi. Sudah satire, ada kritik sosial, di mana puisi ini menyampaikan ketidakkesenangan penyair terhadap keadaan atau seseorang secara tersurat. Misalnya, aku ingin jadi ya peluru karya Wiji Tukul, ya Leak Jagat karya I Gusti Pustu, bahwa samar gantang. Peninjauan nuklir karya Eka Bujanta dan lain sebagainya. Ini harus bikin puisi, Bu. Enggak. Kalian hanya memusikalisasikan puisi. Puisinya bisa kalian ambil Bikin dan grup ya? buatnya secara grup. Ya,
buatnya secara grup. Atau grup berapa orang? Orang. Satu grup berapa orang? 5 orang kan tadi sudah Ibu kasih tahu. Dan ada dua kelompok yang ini 6 orang. Ini kalau grupnya ditulis. Apa? Yang kedua? Ya, kalian buat dalam Kalau- video lalu submit ke Google Classroom. Ya, nanti yang terbaik akan Ibu share di sini. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau ini butuh kasih tahu Ibu grupnya siapa aja tuh? Kalian bisa cari sendiri, bebas. Bukan, kalau kita udah selesai bikin grupnya, kasih ibunya, kasih tahu ibunya di mana? Kita ada WhatsApp grup. Saya bisa kasih tahu. Oke. Jadi jangan sampai ada yang tidak ada teman, ada yang enggak ini. Kalau bisa sih yang dulu aja sih, nggak usah diganti-ganti jadinya. Jadi Ibu sudah tahu. Gitu. Oke, ada lagi teman-teman? Dadah. Oke, kita masuk pada unsur-unsur pembangun di sini. Unsur pembangun puisi. Itu ada unsur fisik puisi, di mana unsur-unsur yang tersurat atau yang tertulis di dalam puisi meliputi majas, kata konotasi, kata berlambang, dan pengimajinasian. Nah, tema. Di mana tema ini berisi yang merupakan gagasan pokok yang diungkapkan oleh penyair. Misalnya dalam puisi Doa Karya Hairil Anwar. Tema yang diangkat adalah mengenai ketuhanan atau kerinduan seseorang terhadap Tuhan. Ekspresi, di mana ekspresi dapat pula diartikan sebagai pandangan, air muka yang memperlihatkan perasaan seseorang. Misalnya dalam puisi Aku, karya Hairil Anwar, ekspresi yang ditonjolkan adalah rasa berapi-api, semangat, ketegasan, ya. Lafal, berarti ucapan seseorang pada huruf atau kata. Misalnya kata jalang, tidak tertukar dengan kata jelang. Jalang itu kan konotasinya negatif. Ya, jelang itu kan menjelang. Ya, tetap tidak sama dengan tatap. Tetap itu kan fix. Tetap. Tatap itu kan menatap, melihat. Kata luka dengan lusa itu beda. Lusa itu besok. Luka itu kaki tangan kita tergores atau luka. Suka sama seperti ini nih, yang suka kalau orang warga negara asing itu suka terbalik dengan kata kepala dengan kelapa. Beda ya kepala dengan kelapa. Jelas beda. Kelapa itu buah kelapa, kepala ya kepala kita. Ya, itu yang kadang-kadang suka ada yang salah. Walaupun hanya perbedaan satu huruf saja. Tekanan, di mana tekanan ini berarti kuat lemahnya cara pengucapan kata atau kalimat. Misalnya dalam puisi Aku, karya Hairil Anwar itu, kata yang diberi penekanan adalah aku ini binatang jalang. Ada penekanannya. Ya. Ini kan hanya kiasan ya, bukan benar-benar ya. Intonasi adalah naik turunnya lagu kalimat. Nah, perbedaan intonasi di sini menyebabkan perbedaan maksud suatu kalimat. Misalnya satu, saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Saya membaca puisi. Nah, satu tanda tanya, satu tanda seru. Ya, satu dengan kata ya. Jadi saya membaca puisi. Jadi yang betul ada nomor satu. Bukan saya membaca puisi kalimatnya. Apalagi tanda seru kalimat perintah itu salah sekali. Ya, hati-hati ya teman-teman ya pada saat intonasi di sini.
Oke, sampai di sini apakah ada pertanyaan? Nggak ada. Bisa ya. Jadi nanti kalian memusikalisasikan puisinya. Ibu ada sih contohnya, semoga bisa kebuka ya. Karena ini tahun lalu. Sebentar, apakah masih ada atau tidak ya? Sebentar. Wah, ini ada 5 menit tentang rumah ya. Tapi nanti deh ya teman-teman ya. Hari Jumat ya. Jumat kan ada beberapa yang ada di sekolah dan ada yang di rumah. Karena oke, coba ini. Ini ada 2 menit. Semoga ini bisa kebuka. Ya. Sebentar ya. Ini Ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni, dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Tak ada yang lebih bijak dari hujan bulan Juni, dihapusnya jejak-jejak kakinya yang ragu-ragu di jalan itu. Tak ada yang lebih arif dari hujan bulan Juni, dibiarkannya yang tak terucapkan diserap akar pohon bunga itu. Oke, seperti itu ya teman-teman contohnya. Ya, kok ini dia dengan bernyanyi, ada juga yang hanya dengan dibacakan syair lagunya. Seperti itu. Ya. Oke. Sampai di sini apakah ada pertanyaan teman-teman sebelum Ibu akhiri? Paham ya? Nanti lebih jelasnya lagi nanti akan Ibu jelaskan kembali di pertemuan berikutnya.